Masalah utama lagu ini adalah dinamika yang nyaris tidak naik turun. Tidak ada luapan, tidak ada puncak rasa yang menandai perkembangan cerita lagu. Pendengar bisa kehilangan fokus karena tidak ada momen yang benar-benar berkesan. Sekali lagi, kita semua tertipu, terbuai dengan sosok nama besar Peter Pan tanpa memperhatikan kata, lirik, musik, detail lagunya. Dan hasilnya lagu ini kehilangan jiwa yang seharusnya ada di saat mereka berenam. Akibatnya, lagu ini terdengar seperti demo studio, belum selesai. Kita hanya terjebak pada satu sosok yang lebih besar, yaitu Ariel dan Peter Pan, tanpa mempedulikan detail lagu, lirik, dan aransemen lagu-lagunya. Jadi versi Peter Pan ini mentah, datar, dan kurang berisi. Versi Noah bersih tapi kaku dan dingin. Keduanya tidak berhasil sepenuhnya menyampaikan kedalaman makna. Lagu ini sebenarnya punya potensi besar secara lirik, tapi gagal karena eksekusi musiknya lemah. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengklik video saya kali ini. Selamat bergabung di Universe Rain Studio Indonesia dan yang sudah mengikuti kami sejak dahulu hingga kini serta kembali di video terbaru kami ini. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk kalian semua. Di video kali ini kita akan bahas lagi salah satu dari lagu milik Peter Pan. Judulnya Di Balik Awan. Jadi mungkin tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai videonya. Let's go. Kita cerita sedikit kan mengenai lagu ini dari versi kami Rain Studio. Di Balik Awan menggambarkan perjalanan batin seorang yang sedang berjuang dengan luka dan keterpurukan hidup. Di awal lirik kita sudah bisa lihat jika si aku dalam lagu ini, dalam karakter lagu ini, menggambarkan bahwa ia tidak selalu kuat, tapi mencoba tetap bertahan dan mencari makna di tengah penderitaannya. Ada kesadaran bahwa hidup tak selalu berjalan sesuai dengan keinginan dalam ketidakpastian itu. Ia belajar untuk menemukan ketenangan di balik sebuah badai masalah. Dan kali ini kita akan bahas liriknya. Di makna lirik bagian pertama, kalimat pembuka ini menunjukkan kerendahan hati manusia. Ia mengakui bahwa hidup tidak selalu tegap dan kuat. Ini adalah bentuk kejujuran di sebuah pengakuan bahwa jika yang tenang pun bisa terlihat rapuh. Dan secara filosofi, kerapuhan bukan kelemahan, melainkan bagian dari keutuhan manusia. Di baris yang kedua, di sini muncul kerinduan untuk dimengerti. Lagu ini tidak hanya tentang penderitaan pribadi, tetapi juga tentang kebutuhan manusia untuk berbagi rasa. Ia ingin orang lain merasakan sedikit dari beban yang ia tanggung, agar tidak merasa sendirian. Jadi bisa dibilang empati dalam lagu ini adalah jembatan yang menghubungkan dua jiwa yang sedang terluka. Next, di baris selanjutnya, bagian ini yang mungkin bisa dibilang bagian yang sangat tragis. Karena peran si aku ini merasa tidak punya kendali atas hidupnya. Segala usaha dan mimpi justru menjauh, seolah kehidupan menolak apa yang ia perjuangkan. Namun di balik keluhan itu ada nada pasrah yang tenang, bukan putus asa. Ya, kadang memang hidup bukan seolah mendapatkan apa yang kita mau, tapi kadang juga menerima apa yang tersisa dalam hidup ini. Di bagian ini yang mungkin kalian sering bertanya-tanya, apa itu tempatku melihat di balik awan? Aku melihat di balik hujan. Bagian ini adalah puncak makna lagu. Di balik awan dan di balik hujan adalah metafora dari melihat sisi lain kehidupan. Di balik kesedihan ada ketenangan yang tersembunyi. Ia belajar menatap dunia dari balik kesulitan, bukan lagi menolak, tapi memahami kehidupan dengan lebih baik. Sekali lagi ada makna filosofi di lirik ini. Pencerahan kadang datang setelah kita berani
memandang penderitaan dari sisi di dalamnya. Dan secara harfiah, manusia jelas tidak bisa hidup di balik awan. Awan adalah kumpulan uap air atmosfer dengan dingin dan tipis, tidak bisa digenggam. Jadi ketika Ariel menulis lagu ini dengan kata "aku melihat di balik awan", ia tidak bicara tentang fisik, melainkan tentang kesadaran batin. Di balik awan menggambarkan usaha manusia untuk melihat sesuatu di luar pandangan kasat mata. Awan di sini adalah simbol dari kabut kehidupan. Hal-hal yang menutupi pandangan kita terhadap makna sejati dari pengalaman. Saat seseorang melihat di balik awan, artinya ia mencoba memahami hidup dari sisi yang terdalam, di balik penderitaan, kebingungan, dan kesedihan. Awan di sini adalah kabut masalah, kesedihan, atau ketidakpastian. Di balik awan sama dengan kebijaksanaan, penerimaan, atau kebenaran yang tersembunyi. Dengan kata lain, ini tentang melihat terang di balik yang samar. Ia bukan tentang melarikan diri dari realitas, tapi menembus lapisan-lapisan emosi sampai menemukan inti makna. Jika awan adalah kabut dan ketidakjelasan, maka hujan melambangkan rasa sakit dan kesedihan yang sudah jatuh ke bumi. Hujan adalah air mata dunia. Saat Ariel menyanyikan di bagian ini, itu berarti ia belajar melihat sesuatu di balik kesedihan itu sendiri. Dan filosofinya, di balik penderitaan selalu ada alasan. Sesuatu yang bisa dimengerti, bahkan mungkin disyukuri. Banyak orang berhenti di hujan, di rasa sakitnya. Tapi orang yang melihat di balik hujan sudah melampaui tahap itu. Ia mulai memahami bahwa hujan bukan akhir, melainkan bagian dari siklus kehidupan yang justru membuat tanah menjadi subur lagi. Di balik hujan, bisa dibilang kesadaran bahwa duka bukan musuh, tapi bagian dari pertumbuhan. Lalu, mampukah manusia benar-benar berada di balik awan? Ini adalah inti eksistensial lagu ini. Peter Pan menulisnya bukan untuk mengajak kita terbang ke langit, tapi untuk mengajak kita menyadari kedalaman kehidupan dalam diri sendiri. Filosofi terdalam dari dua metafora itu, jika digabung di balik awan dan di balik hujan, menciptakan tahapan perjalanan batin manusia. Ketika Ariel menyanyikan baris itu dengan nada yang begitu lembut dan berat, ia sebenarnya sedang bercerita kepada sisi terdalam manusia. Bagian diri masih mencoba mengerti mengapa hidup kadang tidak masuk akal tetapi harus dijalani. Di part di balik awan bukan lagu tentang terbang, tapi tentang melihat dari sudut pandang yang lebih tinggi dari penderitaan. Awan dan hujan hanyalah metafora untuk perjalanan manusia dari bingung, sakit, dan sadar. Dan ketika kita mulai mampu melihat di balik awan dan hujan, itu artinya sudah menemukan kedewasaan batin untuk menerima bahwa hidup tidak harus sempurna untuk bisa dimengerti. Next di bagian lirik lainnya. Dan kini ia menemukan tempatnya bukan di kemegahan, bukan di kenangan, tapi dalam keheningan dan penerimaan. Dia menjadi bentuk ketegaran, bertahan menjadi bentuk keberanian baru. Di balik awan dan di balik hujan ada ketenangan. Itulah pesan terbesar dari lagu ini, bahwa penderitaan bukan akhir, melainkan pintu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan kehidupan. Oke, next lagi. Lirik di balik awan sangat padat dan minimalis. Beberapa baris tetap bermuatan metafora kuat. Di balik awan dan di balik hujan, tiap kata membuat terdengar mengisi celah makna sendiri. Band atau musisi lain sering menulis baris yang lebih naratif dan langsung, sementara lagu ini mengandalkan simbol lalu meninggalkan interpretasi terbuka, membuatnya lebih resonan pada tingkat pribadi. Ada yang beda dari lagu ini memang, yaitu mempertahankan suasana melankolis dan tenang tanpa lari ke ref yang bombastis. Konsistensi mood memperkuat pengalaman masuk ke dunia lagu. Pendengar diajak merenung, bukan hanya bernyanyi bersama. Lagu-lagu Peter Pan yang lebih populer cenderung membangun hook besar untuk crowd sing along. Di balik awan ini memilih kedalaman lirik daripada kebesaran aransemen. Dalam katalog yang berisi banyak lagu anthem pop rock Peter Pan,
Di Balik Awan memberi warna gelap. Semacam ini menunjukkan kedalaman artistik band. Bukan hanya membuat lagu hits, tapi juga membuat mood. Keberadaan lagu seperti ini memperkaya diskografi dan memuaskan pendengar yang mencari pengalaman mendalam. Lirik metaforis dan aransemen yang lapang, pendengar sering menemukan detail baru tiap mendengar lagu ini secara berulang. Lagu dengan hook instan sering habis setelah beberapa kali diputar karena pesan sudah jelas. Lagu seperti ini bertahan lebih lama di playlist personal karena setiap diputar memberi pemahaman yang lebih. Secara ringkas, di balik lagu ini unggul karena lirik yang kuat, aransemen yang memberi ruang, vokal yang intim, tema eksistensial yang universal dan fleksibel. Aransemen semuanya membuatnya menjadi potongan musik yang lebih tahan lama dibanding beberapa lagu Peter Pan yang lebih berorientasi hook atau anthemic. Lagu ini bekerja sebagai oasis emosional di antara hits yang lebih eksplosif. Nah, setelah kita bahas kelebihannya dan sekarang kita ke fase membahas kekurangan lagu ini. Oke, masalah utama lagu ini adalah dinamika yang nyaris tidak naik turun. Dari awal sampai akhir, lagu berjalan di tempo yang menengah dan lambat dengan ritme yang monoton. Tidak ada luapan, tidak ada puncak rasa yang menandai perkembangan cerita lagu. Akibatnya, setelah 2 menit pertama lagu ini terasa seperti berjalan di tempat. Pendengar bisa kehilangan fokus karena tidak ada momen yang benar-benar berkesan. Sekali lagi, kita semua tertipu, terbuai dengan sosok nama besar Peter Pan tanpa memperhatikan kata, lirik, musik, detail lagunya. Liriknya memang indah, tapi terlalu simbolik dan tidak punya kejangkar naratif yang jelas. Kalimat seperti yang ada di samping ini terdengar puitis tapi juga kabur. Walaupun sudah dijelaskan di awal video tadi, kita tidak benar-benar tahu apa yang sedang terjadi atau siapa yang dimaksud dalam lagu ini. Biasanya kekuatan Ariel ada pada pengendalian emosi dan ambang ledakan lembut dan berisi tekanan. Namun di lagu ini vokalnya terlalu aman, terlalu tenang, nyaris tidak ada letupan rasa sakit atau desperasi yang seharusnya menjadi inti dari sebuah lirik lagu. Dan hasilnya lagu ini kehilangan jiwa yang seharusnya ada di saat mereka berenam. Minimalisme bisa jadi keunggulan di lagu ini, tapi di sini eksekusinya agak kebablasan. Lapisan gitar terlalu tipis, drum terlalu lurus, dan isian melodi terasa miskin eksplorasi. Tidak ada warna sonik yang menandai lagu ini sebagai sesuatu yang spesial. Akibatnya, lagu ini terdengar seperti demo studio belum selesai. Peter Pan terkenal dengan atmosfer penuh gitar yang berisik dan penuh gelombang, bass yang berjalan, drum yang hidup, tapi semuanya diredam di lagu ini. Yang tersisa hanya suasana sendu tanpa kedalaman tekstur. Lagu ini menempel di satu warna emosional, yaitu murung. Tidak ada transisi dari sedih ke lega, dari berat ke ringan, semuanya terjebak di satu mood dari awal hingga fade out. Lagu ini lebih cocok sebagai track introspektif di dalam album ketimbang nomor utama di playlist album ini atau pelengkapnya. Dan artinya secara fungsi pertunjukan lagu ini tidak efektif. Kita hanya terjebak pada satu sosok yang lebih besar, yaitu Ariel dan Peter Pan, tanpa mempedulikan detail lagu, lirik, dan aransemen lagu-lagunya. Bagi pasar pop Indonesia pada masa itu yang lebih suka lagu dengan struktur tegas, Di Balik Awan terdengar seperti lagu yang tidak selesai. Itulah sebabnya lagu ini tidak pernah meledak seperti single-single lain. Ia terlalu personal, terlalu dalam, dan terlalu pelan untuk di telinga massal. Di Balik Awan adalah lagu yang indah tapi lemah, lamban, dalam tapi kabur. Ia punya potensi besar secara makna tapi gagal memaksimalkan kekuatan musikal. Beda dengan versi Noah, yang dimana versi ini gitar terdengar lebih modern, padat, dan bertekstur. Tone clean-nya lebih tebal dengan tambahan ambience dan layering stereo yang memberi dimensi ruang lebih luas. Penggunaan reverb dan kompresi membuat gitar terasa halus dan profesional, yang sangat cocok dengan gaya rekaman modern yang secara teknik gitar Noah jauh lebih rapi, sinematik, dan menyatu dengan keseluruhan ambience lagu. Permainan bassnya juga di sini lebih terkontrol, lebih lembut tapi terukur. Frekuensi low-nya kuat tapi tidak berlebihan, di mixing dengan pas agar tetap mendukung vokal dan gitar. Groove-nya terasa halus, modern, dan punya rhythm selection yang lebih padu dengan drum. Dari segi keakuratan dan kebersihan low end, versi Noah lebih unggul dan matang. Keyboard di versi Noah juga memainkan peran besar. Layernya lebih kaya dan pas
halus di bagian background, reverb dalam. Noah berhasil mengubah Di Balik Awan menjadi pengalaman ruang suara yang lebih luas dan impresif. Sedang di bagian drum lebih presisi dan berkarakter studio modern, memberikan hasil akhir yang lebih tegas dan bersih. Secara teknis dan sound design drum Noah jauh lebih profesional dan berkelas di produksi global. Lalu vokal Nazril Irham di versi Noah menunjukkan vokal yang matang, stabil, dan presisi. Ia menyanyikan lagu ini bukan lagi dengan luapan emosi remaja, tapi dengan ketenangan dan kedalaman. Artikulasinya jelas dan placement suaranya tepat di tengah ruang mix. Secara ilmu vokal versi Noah jauh lebih kuat, menunjukkan kematangan teknik yang cukup dewasa. Secara teknis, Noah unggul dalam produksi audio, stabilitas ritme, keakuratan pitch, kontrol dinamika, dan kematangan ekspresi vokal. Sedangkan Peter Pan lebih unggul dalam emosi mentah dan kejujuran musikal yang spontan. Namun, jika menilai dengan standar musisi profesional masa kini, maka versi Noah lebih kuat secara musikal karena 1. Struktur suaranya rapi dan terukur. 2. Setiap instrumen punya peran dan ruang sonik yang jelas. 3. Vokal di sini lebih berfungsi bukan hanya karena curahan emosi, tapi juga alat ekspresi artistik yang matang. Dan secara estetika, versi Noah ini terdengar universal dan relevan untuk era modern. Lagu ini di versi Noah bukan sekedar rekaman ulang, melainkan transformasi musikal. Ia menampilkan Ariel dan band dalam bentuk paling matang dan lebih tenang, lebih profesional, dan lebih indah secara teknik. Kalau versi Peter Pan adalah emosi yang tumpah, maka versi Noah adalah emosi yang terkendali tapi tajam. Di versi Noah tidak mengubah struktur dasar, tapi menambahkan lapisan atmosferik dan tekstur audio. Secara teori musik, ini memperkaya warna harmoni dan memberi kedalaman spesial, stereo imaging, dan ambience, namun tidak menambah inovasi di sisi progresi akord atau melodi. Secara teori lebih kompleks, secara teknis tapi kurang nilai inovatif dari segi komposisi. Di versi Peter Pan, lagu ini sebenarnya lemah secara komposisi dan produksi. Lagu ini bisa dibilang terasa setengah jadi, tempo monoton, tidak ada dinamika yang membuat pendengar tetap tertarik, dan aransemen terlalu kosong. Gitar, bass, dan drum seolah berjalan sendiri-sendiri tanpa arah. Lagu ini kekurangan lapisan suara yang bisa memperkuat emosi sehingga terasa datar dan membosankan. Vokal Nazril Irham atau Ariel di versi ini juga tidak maksimal. Ia terdengar menyederhanakan vokal, seperti tidak tahu apakah harus menampilkan rasa sedih atau pasrah. Hasilnya, lagu ini terdengar seperti latihan, bukan performa sebenarnya. Sedangkan versi Noah, meskipun lebih baik dari sisi teknik, juga tidak sepenuhnya memuaskan. Produksinya memang bersih dan modern, tapi terasa tanpa keberanian artistik. Semua instrumen terdengar rapi, tapi juga terlalu dibungkus, tidak ada eksplorasi baru, tidak ada kejutan. Lalu ini hanya terdengar seperti versi lama, diminyaki ulang supaya terlihat kinclong, bukan hasil interpretasi ulang yang berani secara jujur. Jadi versi Peter Pan ini mentah, datar, dan kurang berisi. Versi Noah bersih tapi kaku dan dingin. Keduanya tidak berhasil sepenuhnya menyampaikan kedalaman makna. Lagu ini sebenarnya punya potensi besar secara lirik, tapi gagal karena eksekusi musiknya lemah. Tidak ada satu versi manapun yang benar-benar kuat dari awal hingga akhir. Jadi kesimpulannya, sebelum kita tutup, versi Peter Pan kurang matang, sedangkan versi Noah terlalu berhati-hati sampai kehilangan daya kekuatan yang seharusnya mereka miliki. Bagaimana menurut kalian? Versi mana dari kedua band ini, Noah atau Peter Pan, menyanyikan lagu Di Balik Awan, mana yang lebih keren? Tinggalkan opini kalian di kolom komentar, kita akan berdiskusi di sana. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.